Selesai. Kenapa? Hidup ini kan disuruh Tuhan nikmati. Kan di pengkhotbah juga bilang, di Mazmur juga bilang, masa muda itu harus dinikmati. Shalom. Selamat malam sahabat Tumen, dimanapun Anda saat ini berada. Saya menyapa Anda dengan salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat Tumen, senang kembali bisa malam hari ini bertemu di layar kaca Anda di acara yang spesial, karena biasanya kita ada live streaming. Nah, malam hari ini kita ada dalam tayangan perdana. Ini karena saya hari Minggu kemarin memiliki kesempatan untuk bergabung di satu podcast. Nanti linknya saya taruh di bawah di kolom deskripsi ya. Dan saya di sana diberi kesempatan bertanya kepada Kak Mongol. Nah, menurut saya jawabannya itu adalah jawaban yang menginspirasi saya secara pribadi, dan juga saya yakin akan menginspirasi banyak orang. Nah, oleh sebab itu sahabat Tumen, saya pribadi berdoa biarlah juga lewat cuplikan ini Anda juga diberkati. Kenapa? Karena saat itu Kak Mongol menjelaskan berdasarkan firman Tuhan ya, secara khusus bagaimana menikmati hidup di tengah-tengah berbagai krisis kehidupan. Nah, salah satu tentu yang menginspirasi saya secara pribadi membuat cuplikan ini, karena saya pribadi pun diteguhkan, dicerahkan begitu. Jadi nanti cuplikan ini ada 4 video. Ini adalah video yang pertama, jadi pastikan Anda mengikutinya dari awal sampai akhir. Malam ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menikmati hidup dengan santai, dengan sukacita, sekalipun kita ada di tengah-tengah berbagai tantangan hidup. Mari kita simak cuplikan berikut. Oke, terima kasih Grace. Mungkin ini ada Kak Lentera Nusantara kalau mau bertanya sama Bang Mongol, saya kasih waktu. Silakan. Terima kasih Pak John sudah dikasih kesempatan. Saya mendengar dari menit ke-10 tadi ya. Sampai saat ini yang saya simpulkan itu Kak Mongol ini punya penguasaan pikiran yang luar biasa. Nah, menurut saya ini perlu dimiliki oleh kaum muda Indonesia, bahkan atau semua anak Tuhan di Indonesia memiliki pengendalian pikiran yang kuat. Nah, ini Pak Bang Mongol bolehlah berbagi tips bagi kami yang ada di room ini, bagi anak muda Indonesia, bagaimana kita bisa melatih pikiran itu sehingga kita bisa memiliki pengendalian pikiran yang seperti Kak Mongol ini. Karena kalau saya lihat dari awal sampai tadi, penguasaan pikiran, pengendalian pikiran ya, tentu itu bagian dari pengendalian diri juga. Nah, silakan Pak. Oke, karena banyak juga yang nanya, jadi kamu mau kita hidup nggak boleh mikir dong? Boleh. Tapi bagaimana caranya hidup biar pikirannya nggak terlalu ribet? Baca Filipi 4 ayat 8. Itu Tuhan udah bilang yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Tuhan bilang apa di bawahnya? Pikirkanlah semuanya itu. Jadi saya kalau mikir yang baik-baik aja. Karena kalau apalagi saya stand up komedian. Kalau otak mumet Pak, nggak mungkin bisa bikin orang ketawa. Apalagi betul, depan kita jenderal. Aduh, kayak pingin meninggal di atas panggung kalau ribet pikirannya. Karena kita pasti harus mikir ini kalau sampainya di jenderalnya tersinggung. Aduh, dor kiri ini. Jadi otomatis bagaimana caranya mikirin yang baik-baik aja. Apalagi saya selalu bilang kalau setiap kali ditanya, terus kenapa mau bisa lucu? Bagaimana nggak mau lucu? IO-nya ngomong, Bang udah lunas ya. Jadi lancar tuh.
Karena berarti pembayaran udah lunas. Apalagi sih orang Manado tuh. So Desember semua ya tuh sebunyi September semua Desember so banyak kebutuhan ini tuh. Babi kecap so harus dipikirkan dari September itu duit berapa buat babi kecap, ngasih sepatu buat saudara mama berapa orang. Nah kalau seandainya ribet bang, yang nggak bisa menikmati Natal dengan indah. Jadi kalau orang tanya terus gimana? Pikirkan yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, yang agung. Pikirkan semua itu aja. Jadi saya sampai hari ini selalu begitu. Gak pernah mau ribet sama otak. Jadi kalau orang bilang, tapi kan kamu ini begini. Apalagi yang sekarang kan, ngul, berarti sekarang lu harus hati-hati. Mendingan lu urus pistol deh. Kenapa gue tanya? Takutnya kan ada Taliban. Ya Taliban di Afghanistan bukan di Indonesia. Dan saya selalu percaya selama kita melakukan hal yang baik, maka yang kita tuai pun hal yang baik. Gak mungkin kita nanam apel, buahnya kedondong. Kita nanam apel, pasti berbuah apel. Kita nanam kedondong, pasti berbuah kedondong. Kita nanam rambutan, pasti berbuah rambutan. Nah itu yang Mongol praktik apa? Jadikan sebagai pembelajaran dalam hidup. Saya nggak mau nakal karena saya punya anak perempuan. Saya nggak mau menyakiti perempuan karena saya punya anak perempuan. Karena orang kayak kenapa bisa begitu? Nah itu yang saya bilang di podcastnya Mas Dedi, podcast-podcast yang lain bahwa kekristenan mengenal hukum tabur tuai. Apa yang engkau tabur itu juga yang akan engkau tuai. Jadi saya nggak mau ribet. Begitu Pak. Wow, luar biasa ya, luar biasa. Sederhana tapi powerful ya. Kenapa? Itu lahir dari sebuah pengalaman kehidupan. Saya mau menanggapi begini. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi, kalau boleh saya simpulkan, bahwa pikiran ini adalah pintu hati. Jadi, segala sesuatu yang kita pikirkan, itu memengaruhi suasana hati kita. Maka kalau kita memiliki pengendalian pikiran yang dewasa, pengendalian pikiran yang matang, maka hati kita ini bisa tetap terjaga, ya. Suasana sukacita kita tetap terjaga. Nah, yang kedua yang dia sampaikan, hadapi dengan santai, tentu itu berdasarkan firman Tuhan ya. Menghadapi dengan santai bukan karena Kak Mongol sedang mengabaikan masalah, rintangan, ataupun fase-fase hidup yang dia jalani. Bukan. Tetapi perbedaannya adalah dia menjalani fase, dia menjalani tantangan dan rintangan hidup itu berdasarkan firman Tuhan. Nah, kita tahu bahwa Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Kita tahu bahwa Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Dia adalah Bapa kita yang baik. Dia adalah Bapa yang mempedulikan kita. Dia mengerti setiap persoalan kita. Dia selalu memberi yang terbaik bagi kita. Ingat Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin dalam kacamata kita tidak seperti yang terbaik. Tapi saya mengatakan itulah yang terbaik. Nah itulah poinnya kenapa Kak Mongol berkata dihadapi dengan santai aja. Karena apa? Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Sekian video cuplikan yang pertama ini. Bagi Anda yang pertama kali menyaksikan channel saya ini, sekarang silakan ditekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, tekan tombol like-nya sekarang juga. Tinggalkan komentar Anda di kolom di bawah ini, lalu bagikan kepada orang sebanyak mungkin supaya semakin banyak orang yang diberkati ya. Dan kabar baik semuanya itu adalah free. Anda bisa menjadi berkat lewat channel ini dengan hanya membagikan kepada sebanyak mungkin orang. Saya Dr. Tolo mampu mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.